Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Untuk saat ini yang Dotif ketahui sampai saat ini tidak ada perkembangan apapun. Jadi sebenarnya juga Dotif cukup kecewa ya. Kenapa? Karena sepertinya digantung aja nih. Padahal kita sudah melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Ya, jadi sebenarnya seharusnya sih dari Polres Medan itu sudah melakukan langkah-langkah nih seperti apa. Tapi ternyata Dotif lihat memang kasusnya stuck dan tidak ada kejelasan sampai detik ini. Seperti itu. Nggak ada kejelasan apapun. Tapi ada pihak-pihak yang berkoar-koar nih kalau dokter itu sudah TSK gitu, tapi Tersangka memang masih betul. Tersangka memang betul. Kalau tersangka memang itu fakta yang sebenarnya dan Dotif tidak akan mengelak dengan status tersangka. Makanya Dotif bilang bangga dengan status tersangka. Kenapa? Karena setelah diselidikin pada saat gelar perkara khusus, banyak kejanggalan yang ditemukan pada saat penetapan sebagai tersangka. Jadi banyak prosedur-prosedur yang dilangkahi seperti itu oleh penyidik Polres dari Medan. Sehingga memang mereka harus mencari data, harus mengumpulkan lagi seharusnya sebelum menetapkan Dotif sebagai seorang tersangka. Ya, jadi makanya Dotif bilang Pak Kapolres Medan, Pak Gideon, mungkin beliau juga tidak mengetahui tentang perjalanan kasus ini, tapi dengan viralnya kasus ini Dotif berharap Pak Gideon memberikan atensi khusus karena di sini yang dipertaruhkan adalah nasib dari Dotif ya, yang merasa bahwa apa yang Dotif sampaikan itu adalah fakta sesuai dengan adanya gelar perkara khusus di Mabes Polri seperti itu. Tapi dokter keberatan nggak sih, mungkin ada pihak-pihak yang selalu mengatakan bahwa itu kan sudah TSK tapi masih aja suka ngepost kayak gitu-gitu dok. Ya sebenarnya dengan status tersangka memang ada larangan untuk tidak boleh mengepost, itu kan tidak melanggar undang-undang. Jadi mungkin yang Dotif rasakan ada beberapa pihak dari mereka, terutama dari mafia-mafia skincare ini kan ingin menutup mulut Dotif, ingin memberikan batasan dari gerakan Dotif, tapi Dotif tekankan Dotif tidak akan pernah berhenti melawan para mafia skincare ini. Tetap seperti misi yang awal. Ujungnya Dotif ingin supaya bisnis skincare ini menjadi bersih. Gitu. Ya, dokter, ada juga nih terkait dengan FS ya juga, dia sudah mulai ikut-ikutan nih. Kalau menurut dokter seperti apa nih dok? Kalau yang Dotif lihat dari awal, sebenarnya FS ini pun sebagai orang yang tidak dikenal oleh publik ya, tidak ada yang mengenal sosok FS sebelum dia nempel ke yang namanya Nikita Mirzani NM. Ya, jadi memang beliau ini mendompleng ketenaran dari Nikita Mirzani, itu yang Dotif lihat. Nah saat ini beliau ini kan juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang Dotif lihat membackingi para mafia skincare, ya, para oknum-oknum penjual skincare yang diduga overclaim dan overprice. Nah, itu Dotif lihat. Jadi ya mungkin dengan melawan Dotif dia bisa naik namanya, dia bisa pansus ke Dotif, ya Dotif juga mempersilahkan. Apabila itu buat FS bahagia, damai, tenang hidupnya, silahkan kita. Tapi dokter sendiri mengenal nggak sih dengan sosok FS ini dok? Tidak pernah tahu. Cuma memang tidak pernah. Jadi gini, memang si FS ini pernah ingin menemui Dotif melalui Dr. Eccles, ya. Jadi dia menghubungi Dr. Eccles, meminta agar dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan Dotif. Tetapi Dotif jelaskan ke Dr. Eccles, Dotif tidak ingin bertemu dengan FS ini karena Dotif tahu orang ini juga cukup licik ya, Dotif lihatnya seperti itu. Dan ternyata pada saat disampaikan dan menolak, beliaunya kecewa dan akhirnya membuat berita-berita memutarbalikkan fakta. Ya akhirnya Dotif menantang juga kepada Dr. Eccles untuk menyampaikan bahwa jika memang ya apa yang Dotif sampaikan bahwa memang FS ini meminta Dr. Eccles untuk bertemu itu adalah karangannya Dotif, silakan Dr. Eccles menyampaikan ke publik. Tetapi sampai detik ini Dr. Eccles tidak menyampaikan pembicaraan apapun karena memang itu fakta. FS ingin menemui Dotif, itu fakta. Tapi Dotif tidak ingin bertemu, seperti itu.
Hmm. Artinya memang tujuannya mungkin terkait dengan skincare ya dok. FS ini mau ketemu sama dokter ya. Ya, jadi memang ya dokter lihat kan apa yang bisa dia mungkin bisa dia beri dengan uang, maka dia akan melakukan itu. Dan kan dokter Eckles kita ketahui bukan orang yang butuh uang ya. Tuh. Mm-mm. Dokter Eckles ini memang akan berkata apa adanya, tidak ada yang bisa mengintervensi. Jadi pada saat dokter Eckles ingin mempertemukan Doktif dengan FS atas permintaannya FS, ya dan Doktif tolak, itu membuat FS kecewa seperti itu. Hmm. Ya dokter, tapi FS sendiri kayaknya juga sering kayak nyindir-nyindir nih ya kan di IG-nya dia nih. Nah, gimana nih dok? Kalau sarannya adoptif begini, kalau yang adoptif lihat, yang lucunya ini kan mungkin beliau agak tersinggung dengan pertanyaan adoptif yang menanyakan apakah suaminya ya Cencen Kurniawan yang dibicarakan di podcastnya Deddy Corbuzier atau di pada saat apa jurnalis Tempo ya pada saat itu. Nah terkait dengan judul itu. Nah, itu kan Dotif sempat mempertanyakan itu. Ya Dotif Mm-mm. heran kenapa kok tiba-tiba FS ini tantrumnya ke Dotif. Padahal Dotif mendengarkan berita itu kan dari podcastnya Deddy Corbuzier. Kenapa kok yang Mm-mm. diserang bukan podcastnya Deddy Corbuzier atau Mm-mm. dari majalah Tempo, tapi malah nyindir-nyindir Dotif. Ini sebenarnya suatu anomali. Ada apa Mm. dengan FS? Gitu. Kalau memang misalnya seperti Doktif, Doktif melaporkan seorang FS kemarin, ya, Mm. dan memang sudah diterima laporannya. Artinya apa? Doktif tidak pernah takut, ya. Mm. Apa yang FS sampaikan ke publik itu ada dugaannya tindak pidana pencemaran nama baik. Doktif laporkan. Agar apa? Agar semakin terang benderang. Ya memang Mm-mm. apabila yang dikatakan seorang FS itu adalah fakta, silakan buktikan depan penyidik. Gitu. Nah, Doktif Mm. laporkan sebagai seseorang yang berpendidikan. Bukan hanya Mm-mm. koar-koar di medsos atau sindir-menyindir di Instagram, bukan seperti itu. Sebagai seseorang yang berpendidikan, ya. Nah, Kak Doktif Mm. melihat seorang FS ini kan memang tidak berpendidikan, jadi hanya bisa koar-koar di medsos, sementara tidak ada bukti. Jadi untuk penggiringan publik, ya hanya itu yang dia lakukan. Lucunya dia tidak melaporkan yang namanya Tempo, tidak melaporkan yang namanya Deddy Corbuzier. Kenapa? Nah, dugaannya Doktif ya itu fakta. Majalah Tempo tidak pernah memberitakan berita yang hoax. Ya, jadi Mm-mm. itu adalah fakta. Jadi dugaan deduktif FS ini ketakutan apabila Tempo semakin membuktikan, semakin menyebarkan fakta-fakta bahwa suaminya diduga terlibat judo. Seperti itu. Mm. Dokter sudah melaporkan FS berarti hari apa dok? Kemarin Oh kemarin di mana dok? di Polda Metro. Oh di Polda Metro dengan pencemaran nama baik atau apa dok? Betul, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Oh gitu. Berarti terlapornya siapa aja dok? FS aja atau ada yang lain? Ya, cukup FS saja. Oh, dokter sendiri kenapa nih mau melaporkan FS nih dok? Ya, Doktif ingin dia bisa menyampaikan apa adanya di penyidik yang memberikan bukti-bukti semua omongannya dia. Seperti itu. Hmm. Gitu. Berarti kalau hal ini artinya Deddy Kobuser juga dibawa-bawa nih dok ya? Harusnya sih, sebenarnya kalau memang si FS ini mau memperbaiki namanya dia, harusnya dia bisa melaporkan Deddy Corbuzier atau majalah Tempo. Tetapi karena Doktif yakin itu adalah fakta yang disampaikan oleh mereka, jadi dia tidak mungkin Hmm. berani untuk melaporkan karena akan semakin diulik-ulik. Nah, Doktif Hmm. melaporkan ini kenapa? Karena Doktif ingin terbuka. Apa yang diomongkan Hmm. FS ini adalah suatu fitnah belaka, makanya Doktif laporkan. Seperti itu. Ini Hmm. termasuk pendidikan ke masyarakat ya, ini termasuk edukasi ke masyarakat bahwa jika kita merasa nama kita dicemarkan, yang nama Hmm. kita dirugikan, itu kantor polisi buka 24 jam. Silakan Hmm. dilaporkan. Seperti itu. Hmm. Oke, dokter, kemarin juga dokter sempat bertemu sama Nikita di sidang ya, dan kayaknya Nikitanya kayak gimana gitu. Itu Di apa persepsi di medsos juga. masing-masing sih. Kalau Dokter melihat sih tidak seperti itu. Dalam kondisi keadaan psikologi seseorang kan kita nggak bisa tahu ya. Doktif dengan Nikita itu kedekatannya bukan seperti Nikita ke Dokter Oki atau Hmm. Nikita ke teman-teman yang lain. Ya, Ya. jadi tidak bisa disamakan kedekatan kita. Kita baru mengenal dan Doktif pun Hmm. mengenal Nikita melalui Sela Saukia. Ya, jadi kedekatan kita hanya seperti teman-teman biasa.
Bukan kedekatan seperti sahabat atau yang dikatakan sebagai sindikat. Tapi ada positifnya yang Dokter lihat di sini, bahwa dugaan sindikat itu akan sirna dengan sendirinya. Bahwa kita memang tidak pernah ada yang namanya sindikat, seperti itu. Hmm, tapi dokter tidak masalah ya, kemarin kayaknya dokter juga ngasih salaman sama Niki, tapi Iya, Nikinya tidak kayaknya ada cuek masalah gitu kok, loh dia sama dokter. baik-baik sih. Sebenarnya sih salaman, dia nggak ada masalah. Cuman kan memang kalau yang namanya Hmm, para buzzer itu kan selalu mencari berita haters, itu kan memang caranya seperti itu tidak ada masalah. hmm. Oke, dokter, hari ini Nikita mencabut gugatannya terkait dengan prestasi ke Reza Gladys. Dokter gimana nih nyikapinya? Apa berkomentar seperti apa? Gini, sesuatu yang diambil oleh Nikita itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Ya, jadi Doktif tidak tahu karena Doktif tidak mengerti soal hukum ya, apalagi soal menyangkut tuan prestasi. Mungkin setelah didiskusikan dengan Bang Fahmi sebagai kuasa hukumnya, ya dengan mencabut tuan prestasi itu mungkin lebih fokus ke kasus pidananya. Kalau menurut Doktif ya itu sah-sah saja seperti itu. Karena memang seharusnya memang fokus di satu-satu dulu. Jadi mungkin nanti setelah kasus yang pidananya selesai, mungkin baru bisa ke perdata seperti itu. Bukan karena mungkin ada kesepakatan di luar itu, nggak mungkin ya dok ya? Dokter sih tidak tahu karena memang nggak ngerti apa-apa soal itu ya. Jadi nanti nggak berani berkomentar soal apapun. Jadi gini, selama ini apa yang dokter sampaikan semua by data dan fakta. Kalau dokter tidak tahu, dokter akan berkata dokter tidak tahu. Seperti itu. Ya. Dokter mungkin sekali lagi menanggapi terkait sama FS tadi. Tapi apakah sudah ada mungkin jawaban gitu mungkin dari FS atau mungkin sebelumnya dokter sudah mensomasi atau mungkin langsung laporan? Nggak perlu ada somasi. Sudah langsung dilaporkan saja karena bukti-buktinya jelas banget. Jadi di sini dokter juga bilang bahwa kasus ini tegak lurus ya, tidak ada backing-backing, tidak ada jenderal-jenderal yang berusaha untuk membela FS. Karena dokter juga agak heran ya kasus yang di Jakarta Selatan, pelaporan dari NM atas diri FS yang mengatakan bahwa NM itu terjangkit HIV, kok sampai sekarang nggak berjalan, ada apa? Nah ini juga menjadi suatu kejanggalan ya. Jadi ada dugaan FS ini di-backingi oleh bintang-bintang di langit seperti itu. Tapi yang untuk kasusnya Dokti berharap di sini udah jelas banget, bukti-buktinya jelas sekali. Yang kita tahu kalau kita membuat laporan di Polda Metro itu berbeda dengan membuat laporan di Polres. Ya, agak sulit. Jadi kalau buktinya itu nggak sangat jelas, terang benderang, itu mudah untuk ditolak. Iya. Ya. Jadi pada saat Doktif laporkan kemarin itu buktinya sangat terang benderang. Bahkan penerima lapor pun sempat bingung ya, kok bisa ya FS melakukan ini? Ya itulah saya katakan jika memang Allah sudah berkehendak, Allah yang bicara, Allah yang akan menyelesaikan segalanya. Seperti itu. Iya. Oke. Dokter, kalau laporan dokter sendiri terhadap DRL kemarin sudah sampai mana, Dok? Tahap apa? Alhamdulillah sudah sampai ke sidik, kita tunggu saja. Doktif berharap mungkin akan segera naik ke tersangka ya di bulan depan seperti itu. Karena memang Polda sangat hati-hati untuk menangani kasus DRL ini. Polda sangat hati-hati mengingat track record orang ini ya, gitu. Jadi sangat hati-hati agar tidak ada celah seperti itu. Tapi Bang Mas Rizal sendiri yang di Palembang sekarang kondisinya sehat, aman, dokter? Untuk Kang Rizal, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Sampai sekarang sehat walafiat. Seperti yang mungkin di luar dugaan DRL, beliau akan lepas, itu semua di luar dugaan DRL. Tapi Doktif yakin, backingan Doktif kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kekuatan jahat apapun pasti akan runtuh seperti itu. Kita tunggu aja waktunya kapan. Oke. Dokter cukup, terima kasih banyak. Besok ada waktu, dokter? Bisa. Ada panggilan nggak, dokter? Recording stopped. Besok apa panggilan apa? Ada nggak, maksudnya ke Polda lagi gitu nggak untuk menanggapi berkas-berkas? Udah beres. Oh, udah beres Jadi, semua? Doktif kemarin dipanggil untuk pelaporan dari SS karena sudah naik sidik ya.
Heeh. Laporan yang SS yang persekusi juga sudah naik sidik, sudah dimintain keterangan tambahan, sudah selesai. Ya, jadi Mm-mm. nanti kemungkinan juga dalam waktu dekat tinggal ditunggu kehadiran mereka lagi, panggilan kepada pihak terlapor. Kemudian